Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih ya Bang. Udah? Belajar? Kita mau dulu. Semangat tapi ya. Siap, semangat. Kalau nggak semangat ya baik. Siap, semangat. Karena masih pagi juga kan. Coba berdiri dulu. Nggak perlu berdiri. Udah? Kalau bilang tepuk satu. Gitu ya. Ulang tepuk satu. Kali tepuknya. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Yes. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Ya. Tepuk tiga. Gitu ya. Bisa. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Bukan gitu. Tepuk satu, dua, tiga. Yes. Bisa? Ulang ya sekali lagi. Tepuk satu. Yes. Kan udah tepuk satu aja. Kita kan tepuk satu, dua, tiga. Ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Yes. Ya, tepuk tangan. Udah semangat, udah siap. Siap, Bu. Masuk kita kalian pernah tidak merasa hidup di dunia yang berisik banget? Pasti kita merasa bahwa semua orang itu sering banget ngomong, sering banget gaping. Kan semua orang itu merasa paling tahu. Dan pastinya karena semua orang merasa paling tahu, berita hoax atau berita bohong itu bertebaran di mana-mana. Jadi karena kita sudah berpikir seperti itu, pernah nggak kalian ada sepintas pertanyaan? Jadi siapa seharusnya kita bisa percaya? Itu betul. Tapi bukan itu jawabannya. Jadi jawaban sederhananya orang yang bisa kita percaya itu adalah orang yang bicaranya berdasarkan fakta. Jadi abang-abangnya itu sudah bicara sesuai fakta atau belum? Sudah. Seperti yang tadi sudah introspeksi diri belum? Sudah. Bagaimana diri? Buruk. Buruk atau baik? Baik. Yakin? Kalau buruk diperbaiki lagi biar Yang baik. betul sekali. Jadi doa ya, karena dunia ini kan dipenuhi sama opini. Tapi walaupun dunia ini dipenuhi sama opini, asumsi tetap yang salah itu adalah orang yang berkata. Jadi mengamati kita ini materinya ada laporan hasil Observasi. observasi semua ngapain? Mengamati. Mengamati adalah cara kita untuk memahami. Dan dengan cara kita menuliskan laporannya, kita bisa menyuarakannya. Karena kan ada orang yang tidak bisa berbicara secara lisan. Dia hanya bisa menyuarakannya lewat tulisan. Jadi
Jadi mengamati adalah cara kita memahami dunia, dan menulis adalah cara kita menyuarakannya. Baik, masuk pelajaran ini. Siapa? Dua aja. Bukan berapa? Dari hari Senin. Ya, jadi pelajaran bukan kita sudah mempelajari tentang pengertian teks, laporan hasil observasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi tanpa melihat mengerti sendiri? Jadi teks laporan hasil observasi ialah teks yang menyajikan suatu informasi secara apa adanya berdasarkan hasil pengamatan secara langsung pada suatu objek, peristiwa atau tempat. Betul tidak? Tangan depan. Sesuatu tidak? Sesuatu tidak? Selanjutnya, sebelum kita masuk ke buku menulisnya, laporan hasil observasi kita tahu struktur. Nah, bagian struktur, siapa yang mau? Abang Fatir lagi? Coba yang lain dulu, jangan Fatir dulu. Tanpa melihat buku ya. Ya, coba berdiri, siapa namanya? Nabila. Ya, coba berdiri. Ini adalah pernyataan umum, kedua, definisi bagian, dan ketiga, definisi manfaat atau kemudian. Bisa dikasih tahu apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian berisi tentang pengertian dari suatu objek. Definisi bagian berisi tentang penjelasan dalam definisi atau bagian-bagian dari objek yang dibahas. Lalu deskripsi manfaat atau kesimpulan dari kata penutup atau kesimpulan dari semua pernyataan umum dan deskripsi. Betul atau ada yang kurang tepat? Betul? Sebenarnya yang terakhir deskripsi manfaatnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tadi kan dia itu menyebutkan hanya kesimpulan, berisi kesimpulan. Deskripsi manfaat itu berisi tentang manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Kan tadi tidak ada manfaatnya kan? Kasih. Ada yang mau memberi contoh sedikit dari tes laporan hasil observasi sesuai dengan struktur? Yang manfaat dari kelompok kelima mau tidak? Untuk memberikan contoh tes laporan hasil observasi secara sederhana aja. Yang penting ada objeknya, ada bagian objeknya, ada manfaat atau kegunaan dari objek. Mau? Kok tiga mau? Ya, empat? Oh, tidak mau? Virus mau? Kelompok dua mau? Sultan mau? Aktif mau? Oh, kelompok satu mau? Sudah, beri dulu. Siapa yang mau? Akhir mau? Jangan pegang kepala, akhir mau? Jadi siapa yang mau? Ya, Fatir. Jadi lagi. Kenapa Fatir
Bisa kalian tidak bisa. Silakan Pak ingin menjelaskan apa? Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan laporan hasil observasi tentang botol minum baru saya. Silakan dulu. Nah, lanjut. Jadi botol minum adalah barang yang sangat berguna bagi di kalangan siswa dan siswa sekolah. Botol minum berbagai macam bentuknya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, maupun ada yang efek dan macam-macam. Dan botol minum di kalangan siswa-siswi itu sangat populer, apalagi itu di kalangan cewek-cewek itu senang menggunakan botol minum yang berbagai warna. Pada botol minum yang saya teks atau hasil observasi ini adalah memiliki bentuk yang panjang seperti satu yang panjang, dan memiliki tutup seperti tutup yang bulat dan bisa dibuka dan memiliki corong tempat untuk minum. Pada botol bagian botol minum ini memiliki kapasitas itu 1000 ml atau teman-teman itu sudah tidak jumlah air yang dapat ditampung. Dan botol minum ini ada manfaat botol minum ini adalah untuk menstabilkan tubuh kita pada saat pembelajaran agar dapat membantu mengkonsentrasikan saat pembelajaran dan dapat dibawa di mana saja pada saat sekolah. Terima kasih. Ini loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menginformasi sebuah benda yang sering kita sebut sebagai handphone. Handphone biasanya digunakan di kalangan remaja. Handphone itu biasanya digunakan di kalangan remaja dan sering dipakai di mana aja. Handphone memiliki banyak manfaat. Salah satunya, kamu bisa berkomunikasi secara jarak dan jarak jauh dengan handphone. Kamu juga bisa menggunakan handphone untuk mendapatkan berita-berita dari berbagai negara atau negara lain. Handphone juga memiliki manfaat. Untuk manfaat yang membuat kita bisa mendapatkan informasi dari media sosial. Seperti misalnya, kalau ingin mendapatkan tugas, kamu bisa menggunakan handphone untuk aplikasi dan mencari tahu tentang tugas itu. Handphone memiliki bentuk persegi panjang. Handphone memiliki bentuk persegi panjang. Biasanya, dia datang dengan berbagai merek dan bentuk. Ada yang panjang, ada yang besar, dan seperti yang kita ketahui. Biasanya kita menggunakan bentuk yang berbentuk persegi panjang saja. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang berarti materi kita hari ini langkah menuliskan nomor hasil observasi sebelum kita menulisnya. Jadi langkahnya ada 7. Ada yang bisa membacakan? Siapa yang mau membacakan? Atau mau? Amin. Coba baca. Amin ya Allah. Amin. Mungkin gitu. Semuanya. Anda menuliskan laporan hasil observasi. 1. Kebutuhan objek yang akan diamati. 2. Kebutuhan observasi. Aku observasi. Nah. 3. Kebutuhan informasi. 4. Kebutuhan laporan. 5. Tulis teks laporan. 6. Submit teks. Syuting itu apa? Syuting itu mau memperbaiki apa yang dipersembahkan. Syuting itu memperbaiki. Jadi kita itu melihat adakah kesalahan bacaan atau kesalahan tulisan dalam teks laporan observasi yang kita buat. Jadi setelah yang disebutkan apa-apa itu saya bisa
Jadi yang kita lakukan betul. Jadi yang ketiga itu ada mengumpulkan data informasi. Datanya apa saja? Ya betul. Mencatat semua info dan data penting yang kita temukan pada saat pengamatan. Yang keempat adalah menyusun kerangka laporan. Sini ada yang tahu apa itu kerangka laporan? Kita membuat garis besar atau poin-poin itu. Kita kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Paragraf kita jadikan sebagai sebuah teks yang utuh. Jadi pertama dia poin-poin dulu, kita kembangkan menjadi sebuah kalimat, sebuah paragraf atau sebuah teks. Paham abang yang di belakang? Apa yang dicari? Apa yang dilihat? Cuma bisa senyum aja. Sudah ditegur? Ditegur? Tidak pernah introspeksi diri, hanya senyum. Masih kurang introspeksi? Nanti introspeksi lagi ya. Yang kelima ada menulis teks laporan hasil observasi. Nah, dari poin-poin yang kita dapat dari belakang tadi kita kembangkan. Mulai kita menulis teksnya. Terus yang keenam ada menyunting teks. Ada apa menyunting? Memperbaiki. Apa yang memperbaiki? Terus yang terakhir adalah menyajikan laporan. Di sini kita bisa dengan mempresentasikan. Kita bisa membuat ya seperti grafis bisa, seperti video juga bisa, makalah juga bisa. Ya, kan kemarin sudah suruh bawa bendanya, coba dibuat hadiahnya dulu. Kelompok satu coba nggak? Apa itu? Kelompok dua? Angkat gini. Gaya dulu. Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Kelompok sepeng? Siapa itu? Nah, coba diamati dulu bendanya selama 2 menit. Kita sudah mengamati selama 2 menit. Dan sekarang di sini Bu ada dalam KPD. Apa dalam KPD? Beserta. Jadi di sini ada nama. Di sini itu nama kelompok kalian. Boleh nama kelompoknya boleh bervariasi, boleh dengan ala-ala kecil, ala-ala macam. Di sini ada kelasnya dan di sini ada tanggalnya. Di sini kalian objek apa yang kalian amati. Di sini ada pernyataannya pun di seluruh bagian. Di sini kan di seluruh poin-poinnya. Nah di bawah sini baru nanti kalian mengangkat menjadi sebuah teks. Nanti kalau nggak cukup ada di belakangnya. Sudah? Ada lagi ditanya tentang KPD? Tidak? Apa-apa? Jangan panggil temannya, panggil ibu-ibu. Ibu-ibu. Sudah? Bisa? Ada lagi yang ditanyakan? Sama ini diisi ya, ini ada refleksi. Yang pertama itu apa kesulitan yang kamu hadapi saat melakukan observasi. Yang kedua itu hal menarik yang ditemukan dari objek yang kalian amati. Dan terakhir apa? Manfaat dari menulis teks laporan hasil observasi. Ya, bisa?
Bang. Nanti kita ketahui. Udah? Udah. Udah senyum. Nanti diulangi lagi. Udah, Bu. Udah? Jadi siapa yang mau maju duluan? Siapa? Kamu satu. Mau maju duluan? Udah, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kami, bolehkah saya membacakan pantun? Boleh kali. Bagi Grace naik taksi. Bagi soto pakai nasi. Ada perhatian ke sini. Bagi dia yang tidak pasti. Udah pas masuk. Jangan pergi dulu dong. Kami berdiri di sini jadi mempresentasikan teks laporan hasil observasi kami yang telah menggunakan saya Arya. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan Dengarkan dulu. hasil observasi. Sedang tidak. Ribut. Cobain. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan teks hasil observasi kami yang berisi menggunakan 6 orang. Saya Arya, Yang mata setia, saya pasien. penasaran kan hasil observasi kami? Mari kita simak materi kami yang berasal dari Arab. Ini untuk menjelaskan pokok pada presentasi kami. Cekidot. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya berdiri di sini. Alhamdulillah sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Topik kita kali ini ialah teks laporan hasil observasi. Perkenalkan semuanya, nama kelompok kami itu adalah kelompok Wangi. Perkenalkan nama wangian kami. Baik, kami dari kelas 10 4. Ini ingin mempresentasikan ini teks laporan hasil observasi kami yaitu tentang parfum Felix Sirih kami. Baik, langsung ke kami. Ini dibaca langsung aja. Baik semuanya, ada pernyataan umum dari hasil teks laporan hasil observasi kami itu adalah satu pernyataan umum. Parfum Felix Sirih adalah satu varian produk parfum lokal dengan merek Felix Sirih yang cukup populer di kalangan dunia parfum. Pecinta wangian. Parfum ini dikategorikan sebagai wangian yang berkarakter yang tegas, segar dan berkarisma dan berwibawa. Baik, nama ikut ini berasal dari kata Yunani yang menyimpulkan bahwa aromanya itu menunjukkan keberanian, kebebasan yang selaras dengan hiasan aroma yang sedikit. Ada deskripsi bagian yang dimiliki oleh parfum Icarus ini ialah yang pertama yaitu kemasan. Dari bentuknya itu berbotol kaca silinder yang bernuansa mahal. Ada cairannya itu adalah berwarna kuning dengan tutup berwarna emas legam. Ada pun dari segi aroma itu memiliki toksnya dari buah jeruk dan lemon. Dan middle notes itu adalah aroma tengahnya itu terdiri dari cendara dan mawar. Ada pun base notes-nya itu aroma yang di akhir proyeksi dan parfum tersebut itu adalah wangi amber, vanilla dan emas. Baik, kualitas parfum tersebut adalah berada sampai 6 sampai 8 jam di kulit saya di produksi dan penyebarannya merata dengan tekstur yang tidak lengket dan aman di kulit. Baik, yang ketiga adalah ada pun simpulan dari teks laporan hasil observasi kami tentang parfum ini ialah parfum Felix Sirih merupakan produk wangian yang memiliki kualitas baik dengan kisan yang menarik, karakter aroma yang segar namun berwibawa, sangat cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari, hangout, sekolah, nongkrong, acara santai dan lain-lain. Dengan harga terjangkau, parfum ini menjadi alternatif yang lain untuk mencari wangian yang berkualitas. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan silakan, karena ada kata pepatah yaitu tidak bertanya sesat di jalan. Tidak. Kita punya harga kami di mana? Tidak. Ya, ini bisa dibeli di toko informasi seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Baik, untuk tempat saya serahkan kepada Anja sebagai pemimpin. Ada bisa menyimpulkan sedikit aja dari materi kita hari ini? Tidak ada. Jadi laporan hasil observasi adalah teknik menyajikan informasi secara apa adanya lewat pengamatan secara
yang mengerjakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.